Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salam jumpa kembali di channel kami AJM Promotion, dimana kali ini saya ingin berbagi pengalaman cara desain spanduk menggunakan Photoshop agar ketika dicetak hasilnya tidak pecah atau ngeblur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar Photoshop. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan kalian like, share, dan subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis agar tidak ketinggalan video berikutnya. Atau yang mau komen silahkan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Atau bagi yang sudah berpengalaman boleh berbagi ilmunya di kolom komentar. Langsung saja kita lanjut ke video berikut. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Kali ini kita akan mencoba mendesain sebuah spanduk seperti ini, Warkop Abimanyu, seperti ini. Jadi sebelum kita mendesain perlu kita perhatikan bahan-bahan yang akan mau dimasukkan ke dalam spanduk ini. Kita mesti download terlebih dahulu, kemudian kita save dan nantinya kita gunakan. Langsung saja kita mulai. Kita buka software Photoshop, ini langsung di desktop aja. Kita buka file new. Kita tentukan ukurannya. Misalnya spanduk yang akan kita buat 3 meter kali 1 meter. Kita ketik langsung 300, ke bawahnya 1 meter 100 cm. Ini perlu diperhatikan di resolusi ketika kita buat spanduk ukuran sesungguhnya. Resolusi jangan terlalu besar, ini akan berpengaruh kepada gambar. File gambar nanti akan lebih besar dari standarnya. Nanti ketika kita membuat standarnya 300, ini file kita nanti akan menjadi 1,17 giga. Kita bisa bayangkan betapa beratnya itu ketika kita mendesain dengan resolusi 300 dengan ukuran 3 meter kali 1 meter. Kita buat resolusi sekecil mungkin tetapi gambar tidak pecah. Kita buat 60. Ini file hanya 47 MB nanti. Oke, ketika sudah sesuai kita klik OK. Langkah awal yang kita buat yaitu membuat warna dasar. Kita lihat sampel ini kita buka saja di lembar Photoshop. Ini lembar baru kita, ini sampel desainannya. Kita copot saja biar
kita bisa mengintip contohnya. Pertama kita buat warna gradasi, yaitu dari biru ke kuning, biru muda ke kuning. Taruh sini aja biar nggak mengganggu. Kita buat layer baru, kita buat gradasi biru muda, kita klik di sini, pilih warna yang sesuai, oke, ke kuning, oke. Lalu kita ke tool, gradient tool. Ini untuk membuat gradasi warna dari biru ke kuning. Caranya sederhana saja, kita drag dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu sudah. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita impor gambar-gambar yang sudah tersedia, yang sudah kita kumpulkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya itu file, place. Kita cari bahan-bahannya. Misalnya ini kentang Arab, kita ambil. Kemudian kita perbesar sesuai contohnya, enter, kita posisikan. Ketika kita mengimpor, di kelilingnya ada warna-warna seperti ini, yaitu putih, itu karena dari bawaan dari file yang kita download. Kita mesti buang dengan cara seperti ini, kita crop ya, crop. Kemudian kita buang bagian luar. Bagaimana caranya membuang bagian luar? Kita seleksi seperti ini. Maaf, ini di select intes, kita del bagian luar. Nah, kalau ketemu gambar seperti ini, Anda mesti merubah layer menjadi restore layer, karena dia nggak mau dihapus. Oke, sekarang kita coba delete. Kemudian kita ambil gambar tahu, file, place, ternyata gambar tahunya kita belum download. Kita ambil sampel dari sini, kita copy, kemudian kita buka lembar kerja kita paste di sini, kita geser, kita besarkan seperti itu. Kemudian kita ambil gambar S, caranya tetap sama, file, place, kita perbesar, enter, kita zoom,
Nah, ini ada bagian putih. Caranya sama seperti tadi, kita select, drag, select inverse atau Ctrl Shift I, kita delete bagian luar. Ketika tidak mau lagi, kita klik kanan layer, restore layer, kita sesuaikan. Lalu gambar berikutnya sama seperti tadi, please. Kita percepat saja, sama, kita select inverse atau Ctrl I, Shift Ctrl I, sama. Tidak mau juga sama nih, restore layer, delete. Terus gambar berikutnya gas lagi. Kita select, lalu kita potong bagian luar, select inverse. Kemudian kita intip contohnya, gambar durian kocok. Kita ambil sama seperti tadi, place, kita perbesar, geser, select inverse. Tidak mau, sama caranya, klik kanan layer, change layer, delete. Kita intip lagi contohnya, posisi gambar dimiringkan. Saya perkecil. Kecil bisa menggunakan Ctrl T atau edit, transform, skala ya. Kecil, tarik sudutnya, tekan Ctrl Shift, tekan tombol Shift maksud saya. Kemudian kita miringkan. Oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat blok merah seperti ini. Caranya menggunakan pen tool juga bisa, atau polygon lasso tool. Kalau menggunakan pen tool seperti ini. Kita klik di sini, tekan
responsif, kita ikutin gambar seperti ini. Kita tutup ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan, di sini ada make selection, ini kita klik. Feeder radius ini untuk ke tepinya, Anda ingin ngeblur atau seperti blok biasa. Kalau lihat contohnya itu ini enggak ada ngeblurnya, jadi kosong. Kita kosongin. Oke. Kemudian kita membuat layer baru. Klik layernya nih, ikon layer di bawah. Kita klik. Kemudian kita isi warna. Bisa di sini ambil warnanya. Kasih warna merah sesuai contoh. Oke. Edit. Fill foreground color. Ini maksudnya warna merah yang tadi kita bikin. Oke. Kemudian kita ketik Lembah Kedayu depan SDN Kedayu. Kita ketik, kita ketul teks. Oke. Jalan Lembah Kedayu depan SDN Kedayu. Telepon 36756525. Ini tampilan teks terlalu kecil, kita bisa perbesar dengan cara seperti tadi, memperbesar gambar. Kita tekan Ctrl, tekan T, Ctrl T atau transform scale untuk skala yang lebih besar. Kita tarik ujungnya, kita enter, kita ganti jenis font ke, kita blok dulu, Ctrl A, ini agar terseleksi semuanya, Ctrl A. Kita ke font, kita bisa langsung ketik misalnya Arial. Kita cari yang tebal, itu Arial Flex. Kemudian teks kita buat rata tengah atau center. Ini ada pilihan, ini rata kiri, yang ini center, yang ini rata kanan. Kita klik yang ini. Oke. Kemudian kita ganti warna, kita blok sama seperti tadi, Ctrl A, kita masuk ke warna, kasih warna putih. Oke. Kemudian untuk membuat garis tepinya berwarna hitam, list pinggir dari teks, caranya seperti ini. Cari ikon layer style di bawah, posisikan kita berada di layer yang akan dirubah ya. Jadi ketika kita mau merubah teks atau efek teks, kita mesti klik layer tersebut. Misalnya ini Lembah Kedayu, kita kasih line hitam, kita klik layernya, kasih efek stroke, kita perbesar bisa 5. Kita lihat hasilnya
dikali 5 kurang besar, kita perbesar lagi jadi 8 misalnya, atau 9 ya. Oke. Oke, udah jadi teksnya. Oh, untuk bloknya juga dikasih garis putih. Caranya sama, kita klik layer blok dengan cara klik kanan layer, dia akan muncul di posisi paling atas kalau kita klik kanan dengan mengarahkan pointer mouse kita ke gambar tersebut. Klik, oke, kasih efek stroke, kasih warna putih, kita perbesar, kita geser biar bisa melihat perubahannya. Oke. Kemudian kita tulis di atasnya, terserah itu mau memulai dari yang warkop Abimanyu atau yang di bawahnya. Caranya sama, teks yang tadi kita ketik, layernya kita duplikat, klik kanan, duplikat. Oke, kita geser ke atas untuk membuat teks baru, karena jenis fontnya juga sama. Kita ketik, oke, menjual berbagai makanan dengan di Indomie es teh manis dan lain-lain. Terus kita lihat contohnya ini warnanya berwarna-warni, gradasi. Bagaimana cara membuat gradasi seperti ini? Caranya sederhana saja, kita klik layer teks menjual berbagai makanan ringan, kita beri efek gradasi, gradien. Oke. Kemudian kita atur warnanya. Ini ada berbagai pilihan. Misalnya seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi biru, merah, oranye, hijau. Kita geser seperti ini. Kemudian kita kasih warna oranye. Ini kita ganti warna oranye. Oke. Kemudian kita tambah paling pinggir warna hijau, kita klik paling pinggir, seperti itu, biru, merah, oranye, hijau. Oke, kita klik oke. Kemudian garis tepinya kita ganti warna putih, stroke, hitam ganti putih. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian
di bagian luar sepertinya ada shadow hitam, ada warna hitam dikeliling teks. Kita buat warna hitam dikeliling teks dengan drop shadow. Kita perbesar, size nya kita perbesar. Oke, tekan enter. Kita posisikan. Kemudian kita tulis Warkop Abimanyu. Caranya sama, kita duplikat layer text, duplikat, oke. Warkop Abimanyu. Oke, kita perbesar. Kita lihat contohnya ini warnanya warna solid ya, bukan gradasi. Kita rubah karena kita tadi mau copy dari teks yang gradasi, makanya hasilnya gradasi. Kita rubah, efeknya kita hilangkan. Oke, kemudian warnanya kita ganti warna biru. Oke, kemudian teksnya kita ganti, jenis fontnya kita bisa cari, atau kalau kita sudah hafal kita tinggal ketik aja. Oke, kalau belum hafal kita cari di sini. Terus kita lihat lagi contohnya apa yang belum dibuat, yaitu warna gradasi belakang. Ada background dari gambar kentang Arab untuk background belakang. Kita bisa copy dari yang sudah ada. Caranya sama seperti tadi, duplikat layar. Oke, kita geser. Oke, kita perbesar. Lalu kita beri warna lebih muda. Bagaimana caranya? Kita tinggal mengurangi opacity daripada warnanya. Warna solid dari 100% kita kurangin menjadi 50% misalnya. Oke. Nah, ini di tepinya terlihat kaku, tidak sesuai contoh. Kita bisa mengeblur area tepi ini menjadi lebih halus dengan cara kita ke menu tool ya. Di sini ada erase tool. Kita klik yang paling atas. Oke. Kita tentukan penghapusnya ini. Mau ngeblur atau ngeblok. Ini yang ngeblur, kita klik. Kemudian size daripada blurnya itu mau besar atau kecil, kita bisa atur di sini. Kita coba. Oke, kita coba hapus seperti itu hasilnya. Oke, kita tinggal menyesuaikan backgroundnya.
Oke, kita lihat lagi apakah sudah sesuai dengan contohnya atau belum. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk yang pemula bisa dicontoh secara sederhana seperti ini. Kita posisikan, oke, kemudian kita save, file save, kita beri nama warkop Abimanyu. Kita mesti tentukan formatnya, format JPG, TIFF atau Photoshop. Kalau format Photoshop biasanya akan lebih besar filenya, ukuran filenya. Misalnya dari 50 MB pakai Photoshop, dan ketika pakai JPEG bisa separuhnya lebih kecil agar bisa, atau dengan TIFF dengan Photoshop itu hampir sama besarnya. Kita buat dengan format TIFF dulu. Ini tujuannya ketika ada perubahan kita masih bisa mengedit kembali dengan format TIFF. Jadi layer ini tidak menyatu. Nanti akan saya buat format JPG juga agar kita bisa sama-sama tahu perbedaannya. Save. Oke. Ini layer ini tidak menyatu. Tapi ketika kita save dengan format JPG, coba, oke, kita kasih tanda. Oke. Kemudian kita buka file yang kita format JPG. Nah, ulangi lagi, JPG. Kemudian kita buka lagi, coba kita buka file JPG. Ini yang TIFF, ini yang format JPG. Oke, jadi perbedaannya di sini. Format JPG layer akan menyatu, tidak bisa diedit kembali ketika ada kesalahan atau lain sebagainya, kita tidak bisa mengedit lagi. Tapi kalau kita membuat dengan format TIFF, kita masih bisa tetap mengedit misalnya ada kesalahan seperti itu. Ya, demikian tutorial cara membuat desain spanduk sederhana agar gambar ketika dicetak tidak pecah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian yang baru mulai belajar Photoshop. Jika ini bermanfaat, silahkan Anda share atau komen atau likes dan subscribe agar kami lebih semangat untuk membuat tutorial berikutnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam sehat, salam bahagia, dan tetap semangat.